Hey ho Sabi Lovers, MS Sofia. Jakarta, ibu kota Indonesia, merupakan salah satu kota yang diperkirakan paling cepat tenggelam di dunia. Hal ini dikemukakan oleh World Economic Forum. Berdasarkan peningkatan air laut dan ekstraksi air tanah berlebih, sehingganya tanah pun akan amblas. Dilansir dari BBC, Jakarta didominasi oleh daerah rawa. Posisinya juga berdekatan dengan Laut Jawa, dan 13 sungai mengalir di dalamnya. Oleh karenanya, bukan hal yang mengejutkan jika tiap tahun Jakarta selalu kena banjir. Sayangnya, para pakar mengatakan kondisi itu semua kian memburuk. Saat ini, tanah di Jakarta Utara memang telah anjlok sedalam 2,5 meter selama 10 tahun. Tiap tahunnya kondisinya makin anjlok sekitar 25 cm. Jakarta secara keseluruhan mengalami penurunan tanah sedalam 1-15 cm per tahun, dan hampir separuh dari ibu kota itu berada di bawah permukaan laut. Dampak paling besar memang terasa di Jakarta Utara. Dilansir dari Reuters, tidak ada kota lain yang akan cepat tenggelam selain Jakarta. Sebanyak 20% dari teritorialnya sudah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menegaskan pendapat tentang tenggelamnya wilayah Jakarta Utara pada 2050. Itulah mengapa Masjid Aduna di distrik Pelabuhan mulai terlantar sejak air laut menggenang pada 2005. Masjid itu tadinya dibangun di era kolonial Belanda untuk pelaut muslim. Sebuah dinding besar dibangun untuk memisahkan antara masjid yang tergenang itu dengan pemukiman di tanah kering di sebelahnya. Masjid itu kini bertengger, tergenang dengan atap yang sudah setengah runtuh. Namun, mengapa Jakarta akan tenggelam? Selain faktor air laut yang meningkat, perencanaan tata kota selama ini tidak bekerja dengan baik. Kota Jakarta kebanyakan diaspal dan dibeton. Itu artinya tidak ada daya resap jika air hujan turun selama musim penghujan. Namun, tanah Jakarta kurang berkaitan dengan apa yang ada di atas tanah, melainkan lebih banyak berhubungan dengan yang terjadi di bawah tanah. Ekstraksi air tanah adalah salah satu sumber masalahnya. Separuh dari rumah warga di Jakarta terhubung dengan jaringan pipa air bawah tanah. Sebagian dari mereka juga ada yang menggunakan pompa air untuk memaksa air keluar dari tanah dengan alat pompa listrik. Tindakan ekstraksi air tanah inilah yang menyebabkan tanah Jakarta anjlok. Seorang penasehat pemerintah Republik Indonesia di bidang urban planner, Nirwana Joga, mengatakan kalau hal itu seperti pembunuhan pelan-pelan. Hotel-hotel besar, pabrik-pabrik, dan tempat perbelanjaan seperti mall juga memiliki sistem pompa air tanah masing-masing. Masalahnya ada pada ulah manusia sendiri, bukan alam, pungkas Nirwana. Itulah bukti nyata kalau Jakarta bakalan tenggelam. Sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, ayo dong sama-sama kita perbaiki kota Jakarta agar tidak tenggelam dengan cepat.